Nir. Pagi anak-anak, pagi ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak, Pagi ibu. Oke, hari ini kita akan mempelajari bab tentang koloid. Yang pertama ada sistem dispersi. Sistem dispersi ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama medium dispersi, yang kedua zat terdispersi. Berdasarkan ukuran partikelnya, sistem dispersi terbagi lagi menjadi tiga. Yang pertama ada larutan, suspensi, dan koloid. Larutan adalah campuran homogen yang terdiri dari dua atau lebih zat. Zat yang jumlahnya lebih sedikit di dalam larutan disebut terlarut atau solut. Zat yang jumlahnya lebih banyak daripada zat lain dalam larutan disebut pelarut atau solvent. Contohnya ada larutan gula, larutan garam, larutan deterjen, air laut, air cuka, larutan HCl, dan lain-lain. Yang kedua ada suspensi. Suspensi adalah sistem dispersi di mana partikel yang ukurannya relatif besar menyebar merata di dalam medium pendispersinya. Contohnya campuran kopi dan air, campuran minyak dan air, campuran air dan pasir, kaldu, air dan kerikil, dan lain-lain. Terus yang ketiga ada koloid. Pengertiannya yaitu suatu bentuk campuran yang keadaannya antara larutan dan suspensi. Koloid merupakan sistem heterogen di mana suatu zat didispersikan ke dalam suatu media yang homogen. Contohnya ada cat, kapur, dan alat, sampo, susu, sabun, keju, tinta, dan lain-lain. Oke, di sini ada yang ditanyakan? Saya ulang bertanya. Jadi saya ingin bertanya. Ya, Saya menanyakan tentang substansi. Ya. Kalau saya tidak dengar dari beberapa literatur yang saya baca, Ya. itu suspensi menghasilkan sebuah residu. Jadi Ya. saya ingin bertanya, apakah setiap suspensi selalu memiliki residu? Ya, karena di sini, karena sistem dispersi di mana partikel yang ukurannya relatif lebih besar menyebar merata. Jadi itu nanti menghasilkan sebuah endapan. Nah, contohnya nanti ada di campuran kopi dan air. Oh, baik Bu. Ya. Terima kasih. Sama ada yang ditanyakan lagi? Belum. Tidak ya? Oke. Ada yang ditanyakan lagi selain Lola? Tidak. Bu. Ada Bu. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akan memberi kalian tugas untuk mengecek kemampuan kalian tentang koloid. Nah, tugasnya yaitu carilah perbedaan larutan, suspensi, dan koloid. Minimal sebutkan 15 perbedaan ya. Wow. Bisa masih ada waktu saya? Iya. Ya, kita gunakan untuk ulangan hari ini. Ya Allah, benar. Saya mau tanya gimana tugasnya dikumpulkan kapan? Besok ya, bisa kan? Kan sama belajar gitu loh. Astagfirullahaladzim, terlalu mendadak Bu. Sudah, kalau gitu saya akan menjadi minggu depan. Baik, tugasnya, ulangannya tetap besok, oke? Baik Bu. Baik Bu. Terima kasih Bu. Sampai sini saja pelajarannya. Mohon maaf jika ada kesalahan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Kamu tadi udah paham belum sih sama yang dijelasin dulu di depan? Lumayan sih, aku agak paham sedikit sih, tapi ya masih bingung juga ya. Sama banget, padahal kan itu kuliah. Nah, benar sih bahasa apa sih kalian? Bahasa materi yang udah dibulur dari tadi, kamu udah paham belum? Kalian ngerti nggak sih sama penjelasan Bu Hada tadi tentang pengertian koloid? Kok kayak kurang paham ya sama bahasanya? Iya, sama banget kan pengertiannya terlalu
ilmiah nggak sih bahasanya? Kamu ada nggak sih versi lebih singkatnya yang mudah dipahami gitu? Kayaknya ada sih di internet. Ayo kita cari. Coba deh, coba tolong ya guys. Ah iya lupa, aku kan nggak punya kuota. Coba kamu aja gitu. Ya udah deh, ada deh. Ini ada guys. Pengertian koloid menurut Retnawati. Menurut siapa? Menurut Retnawati. Retnawati. Oke. Adalah suatu sistem dispersi yang partikelnya berukuran lebih besar dari larutan, namun lebih kecil dibanding suspensi. Lebih sederhana banget ya. Lebih ringkas banget ya ternyata. Aku jadi paham sih. Iya, lebih Kalau kamu ringan gimana? juga. Kamu gitu? Kamu Iya sih ya, bener. Ini aja ya. Iya. Kasih kita. Tapi kita harus ngajarin pengertian dari Bu Hilda juga. Iya, berarti harus dua-duanya ya kan? Iya. Iya dong. Jadi aku lebih ngerti. Terima kasih. Apaan sih? Tidur. Di kamar. Ya kita lagi diskusi. Iya, lagi diskusi. Kamu diskusi apa? Apa diskusi? Jadi kami tuh lagi diskusiin materi koloid yang dijelasin Bu Hilda tadi. Kan bisa ujian, kamu tahu nggak? Ujian. Iya. Duh, nggak tahu ya. Nah kan makanya sih tidur Ketemu mulu. mulu sih. Iya, biasa. Kalau dari dispersi kamu udah tahu belum sih? Belum apa itu diskusi? Sistem dispersi itu campuran suatu zat dengan zat lain dan terjadi penyebaran secara merata dari suatu zat ke zat lain. Nah, dispersi ini terbagi menjadi dua, zat terdispersi sama medium pendispersi. Berdasarkan ukurannya, sistem dispersi itu ada tiga. Yang pertama larutan, yang kedua suspensi, dan yang ketiga koloid. Udah paham belum? Udah paham belum? Main lah. Nanti belajar lagi di rumah. Oke, siap. Terus mau tanya apa lagi? Terus kalau larutan itu apa? Larutan itu sistem dispersi dengan ukuran partikel-partikelnya sangat kecil sehingga tidak dapat dibedakan atau diamati antara partikel pendispersi dan partikel terdispersinya meskipun menggunakan mikroskop dengan pembesaran tertinggi. Ada lagi yang lain? Kalau suspensi sama koloid? Kalau suspensi mah adalah sistem dispersi dengan partikel yang berukuran relatif besar tersebar merata di dalam medium pendispersinya. Umumnya merupakan campuran nitrogen, contohnya seperti kopi dan gula, minyak dan air dan pasir, dan lain sebagainya. Nah, kalau koloid merupakan jenis campuran nitrogen yang terbentuk karena adanya dispersi suatu zat ke dalam zat lain yang dicampurkan. Nah, makanya di dalam koloid itu terdapat fase terdispersi dan medium pendispersi. Contoh dari koloid dalam kehidupan sehari-hari adalah susu, sabun cair, kabut, pasta gigi, puding, dan lain-lain. Banyak deh pokoknya kalau kamu mau ngerti. Pusing! Sementara itu, kita tetap melanjutin diskusinya. Oh iya, Gin. Ada satu yang masih aku bingungin. Kamu tadi pas jelasin tentang suspensi, itu kan salah satu contohnya dalam kehidupan sehari-hari adalah kopi dan air. Tapi kamu pernah gak sih minum white coffee atau kopi susu lainnya? Itu kan gak ada endapannya. Padahal biasanya suspensi kan pasti punya residu. Jadi kalau kopi susu kayak gitu, itu termasuk koloid atau suspensi atau larutan? Kalau menurutku sih masih suspensi ya. Kalau nggak ada apa ya? Masih ada endapannya. Coba Itu deh nggak lihat. ada. Ada Masa loh. sih? Aku tuh Iya. nggak lihat sih. Iya. Tetap aja dicobain deh. Iya. Takut rabun ya? Kok nggak bisa ya? Oh iya, aku juga punya kuota. Tolong datengin dong. Ini biar nanti itu. Sorry ya guys. Udah nyambung tuh. Udah ya? Iya. Buset, banyak banget. Ntar aku bacain. Kayaknya sih bener aku sih. Kayaknya. Gue ya. Iya bener kita. Ini dengerin. Jadi, air kopi termasuk ke dalam sistem suspensi. Loh, termasuk ya? Bentar, aku baca lagi. Aku baca lagi. Apabila dilihat secara teliti, serbuk kopi tidak dapat bercampur seutuhnya dengan air, sehingga air kopi disebut sebagai campuran heterogen, karena kedua zat dalam campuran masih dapat dibedakan. Selanjutnya, apabila dilihat dari kestabilan campuran, lama-kelamaan serbuk kopi akan jatuh ke dasar wadah dan mengendap. Oh, ternyata masih ada endapannya ya? Wah. Kan Udah deh. bilangin. Mikroskop ultra. Oh, jadi larutan adalah dua campuran yang jika dicampurkan tidak akan menimbulkan endapan. Apa sih contohnya? Mungkin
larutan air dengan gula? Atau air dengan sabun? Oh iya. Nah iya benar, ternyata air dengan gula, air dengan sabun, larutan air dengan jeruk itu adalah contoh larutan. Yaudah deh, aku tulis dulu. Selanjutnya adalah koloid. Koloid berasal dari kata kolia yang dalam bahasa Yunani berarti lem. Istilah koloid pertama kali diperkenalkan oleh Thomas Graham pada 1861. Kalau pengertiannya kayak gimana ya? Koloid merupakan jenis campuran heterogen yang terbentuk karena adanya dispersi suatu zat ke dalam zat lain yang dicampurkan. Nah, makanya di dalam koloid itu terdapat fase terdispersi dan medium berdispersi. Oh, jadi kayak gitu. Contoh koloid dalam kehidupan sehari-hari adalah sabun cair, kabut, pasta gigi, puding, dan lain-lain. Oke deh, aku catat dulu aja semuanya. Sekarang aku catat intinya aja dulu. Nanti habis ini aku catat semuanya biar aku makin ingat dan besok. Dari tadi belajar aus juga ya ternyata. Gimana kalau aku minum susu dulu? Coba. Oh iya, susu kan juga termasuk koloid ya. Tapi kenapa sih susu kok termasuk koloid juga? Coba deh aku browsing aja. Oh, campuran susu dan air itu terjadi ketika partikel air terdispersi atau tersebar dalam partikel-partikel susu. Nah, karena partikel air dan susu ini punya level kepolatan yang beda, maka kedua zat ini nggak bisa bercampur dengan sempurna, sehingga susu itu termasuk koloid, bukan larutan. Oh, jadi gitu. Udah deh, aku jadi makin paham tentang bab koloid ini. Insya Allah besok nilaiku bisa bagus. Perbedaan umum antara sistem dispersi, suspensi, koloid, dan larutan. Oh, kalau suspensi itu lebih dari 1 cm ukuran partikelnya. Setelah aku perhatiin, air diffuser ini tadi kan dari zat cair kan ya? Tapi kok bisa jadi gas kayak gini sih? Ini namanya zat cair atau gas? Kalau dibilang gas juga enggak sih, soalnya juga masih kerasa airnya kayak kabut gitu. Daripada penasaran, mending aku cari di Google aja deh. Nah, ini ketemu. Hal sejenis kabut atau uap merupakan salah satu contoh koloid yang dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Sistem koloid merupakan suatu bentuk campuran dua atau lebih zat yang bersifat heterogen namun memiliki ukuran partikel terdispersi yang cukup besar, sehingga mengalami efek tindal. Koloid adalah campuran larutan dan suspensi. Artinya, koloid bukan larutan dan bukan pula suspensi. Kabut atau uap ini termasuk dalam koloid jenis aerosol cair, yaitu sistem koloid yang terbentuk oleh fasa terdispersi berupa cairan dan fasa pendispersinya berupa gas. Contohnya seperti kabut, awan, dan hairspray. Oh, oke lah kalau gitu. Kan kalau aku googling kayak gini, aku udah jadi nggak penasaran lagi deh. Lanjut belajar ah. Tidak terlalu kecil dong, berarti dia sukar terpisah dan ukurannya relatif stabil. Contohnya apa aja ya kalau itu tuh? Oh iya, itu pasti ada susu sih pasti, kemudian ada keju, apa lagi ya, lupa ya. Puding ini bukannya termasuk juga koloid ya, tapi kenapa di cat tabelnya nggak ada? Coba deh cari di Google. Puding termasuk koloid jenis emulsi padat yang dimana fase terdispersinya adalah cair atau air, sedangkan fase dispersinya adalah padat atau bubuk agar-agar. Oke deh, berarti puding ini juga termasuk koloid. Oke, masuk di ingatan.
udah main satu game aja dah. Bosan nih. A few moments later. Udah belajar belum? Belum sih, aku cuma belajar di Bintang aja. Nggak tahu apakah itu cukup nggak buat ujian kesehatan. Assalamualaikum anak-anak. Selamat pagi. Hari ini saya mengenai Ibu Hilda karena Ibu Hilda mungkin tadi ada acara. Hari ini waktunya ujian. Silakan keluarkan kertas folio. Masukkan adanya, masukkan adanya. Saya akan berikan kertas ujian. Ya Pak. Silakan dikerjakan, jangan ada yang menyontek. Kamu nggak belajar ya? Belajar Pak. Ini udah 1 jam ulangan tapi kamu belum ngerjain sama sekali. Iya Pak. Belum. One eternity later. Silakan dikumpulkan. Ya Pak. Kamu bisa jawab semua nggak? Bisa. Alhamdulillah. Kamu gimana? Bisa. Yaudah nih masalah mulai nggak usah dulu. Yang penting kita udah belajar semaksimalnya. Yaudah yuk pulang yuk. Iya yuk. Pasrah aja yang lain. Iya kita berdua aja sih. Bener. Tapi udah pasti belajar sih. Oh iya. Apa tadi ya? Aku nggak jawab sabun cair aja ya? Kan sabun cair juga termasuk koloid. Aduh. Nah jadi kok nanya. Pinter mikir ya. Tahu kok aku nanti sumpah. Sama yang terkelola, kan siswa yang terkelola. 3. Jadi